Dan ternyata Kimi yang justru jadi priority dari Alter Ego. Yap. Ini game cukup oke. Karena Parsha yang belum diambil, seharusnya kalau mau secure Parsha sekarang nih. Momen buat RRQ sendiri. Oke. Dari RRQ ya, mereka mau coba untuk ngambil nge-spill ke area jungler potensial. Kan kayak ini ngambil hero-nya Sutsujin terlebih dahulu. So far kayak masih ada Fuyo, masih avail juga dari sisi Assassin Power mungkin yang bisa dimaksimalkan dengan adanya Link. Tapi dari RRQ juga bisa ngambil ke arah mid lane berarti ya. Parsha-nya bisa Parsha. secure. Jangan lupakan ada Loi juga loh yang possible di Parsha bawah Loi. loh. Iya. Oh iya. Tapi menurutku lebih better Parsha sih buat bisa nge-zoning. Iya sih. Sorry nggak sama sekali dari dia Parsha. Oke. Dan yang baik pastinya untuk Rins. Kali ini kita masuk ke fase banning yang kedua, di mana belum jelas sebenarnya Kimi ini akan digunakan oleh siapa. Arvi pun masih ada kesempatan untuk menggunakannya di area gold lane. Atau bahkan Hijume ya, kalau kita bahas Hijume yang selalu juga dari kemarin muncul dengan Kimi mid lane-nya. Tapi banning keempat nih, badan apalagi yang perlu dihilangkan karena harusnya mereka masih hanya ada Popeyes saja sebagai badan terdepan. Popeyes ya, Popeyes atau mungkin akan ada badan yang kedua lagi nih yang berperan sebagai Roman untuk Alter Ego. Mereka masih tetap bisa memainkan antara Franco. Masih ada yang menurutku Tiger pun masih oke ya karena akan ada double, bisa tanda petik ya double explosion karena Dragon Pulse juga nyedot setengah. Ini Green ya yang ditutup. Ada masih loh ini target ban ke layer untuk RP berarti dari RRQ. Iritel kah nextnya? Karena kayak Kimi persepsinya masih tetap di mid ya, masih tetap untuk Hijume. Mungkin banget bisa ditutup sih dari segi retail atau bahkan dari opsi 1-1 juga yang sebenarnya masih capable juga untuk dimainkan oleh teman-teman dari Alter Ego. Iya, kalau kita ngelihat dari game sebelumnya, itu ada Harit dan juga Kari yang diantisipasi oleh Cascade ya. Dan kali ini ada potensi juga loh. Kari kembali muncul untuk last bedding dari teman-teman RRQ, sehingga nanti lebih fleksibel nih, mau bawa yang tebal oke untuk Sutsujin atau mau bawa ke arah hero-hero yang fighter-fighter juga masih available banget. Tapi ternyata Iritel yang mereka hilangkan. So, apakah ini akan membuat pilihan ke arah hero-hero tebal juga bisa dibawakan oleh mereka? Bisa jadi sih ya. Karena cincinnya di ban dulu sekarang. Cincinnya diambil dan cincin ini masih cukup oke. Secara opsionalnya adalah Cici akan bisa langsung untuk lompat ke belakang ya, Iya. untuk mencari mengejar ke Kiminya. Betul, itu jadi jawaban banget buat backline power dari Alter Ego. Tapi next pick ya Alter Ego, mereka bakal menempatkan Kari Kimi di area sisi sosok Hijume atau di flex mereka ngambil Lui-nya. Dengan adanya a lot of magic damage sih Iya. memang. Sebenarnya kemungkinan flash juga ada ya. Karena Logi masih cukup oke kalau memang mau dibawakan oleh Alter Ego. Sun rises when I give the word. Cloud dan juga Khalid ternyata. Tapi tetap kayak permainan berani banget sih dari Alter Ego ya. Karena kayak dengan adanya Khalid seperti ini, mereka juga masih bisa menduga dengan adanya power assassin yang bisa dibawa sebetulnya oleh sosok Sutsujin. Dengan adanya early pressure yang bisa dibawakan. Tapi ternyata dengan adanya mid lane yang sudah terspill, pilihan terakhir dari RRQ mengarah ke area Lucas jungler. Oke, Lucas yang akan kita saksikan berarti ini dia game yang ketiga. Dan kita akan melihat hasilnya siapa yang bisa lebih unggul di game ketiga kita bersama para casters Papulung dan juga Aul. Terima kasih para panelis yang sangat-sangat sudah bekerja keras tentunya ya. Dan kita akan memasuki untuk game yang ketiga. Siapa yang akan lebih dekat menuju ke arah match point-nya terlebih dahulu? Yap, Kingdom udah semakin panas di sana tuh. Ya. Alter Champ udah semakin panas tuh di sana tuh juga ya. Benar. Yang di tengah-tengah sini nih, buset deh. Ini semakin malam semakin ramai saya Semakin lihat ya. malam, semakin ramai, sama-sama menunggu jawaban siapakah yang akan menuju ke bracket selanjutnya. Ya. Atau siapakah yang akan turun menuju ke lower bracket. Alright. Tentunya kita akan ngecek lagi semangat dari Jakarta International Velodrome. Mana suaranya? Wah, Gokil. merinding loh aku. Merinding kamu ya. Iya. Tuh lihat tuh Kingdom di sana tuh. Wih. Ya, kalian harus benar-benar ngerasain sih. Sekali-sekali nonton langsung ya. Iya teman-teman, mudah-mudahan Semoga- nanti ke depannya kalian bisa kesini lah ya. Amin. Kemanapun playoff dari MPL ID. See you. See you. Alright.
Oke, Terkenal fokus lagi. Tembak depan tapi yang kena malah Rins di belakang. Iya, masih ada tren positif sebenarnya untuk Hijome dengan penggunaan kimiknya ya. Yep. Dari kemarin kalau kita lihat. Tapi ya kalau misalkan memang mau adu sustain ya thanks to Revitalize dibalikan keadaannya. Yap, itu dia. Revitalize yang memang sudah dibuka tapi Idok masih berusaha untuk bisa menyelamatkan diri. Hanya saja sepertinya akan tertangkap basah tapi tidak mau dilanjutkan lagi. Yes, dan Alter Ego ini agak sedikit meredam emosinya. Tidak terlalu terburu-buru untuk mengejar keberadaan dari Idok yang sudah tidak memiliki Revitalize pula. Yap. Begitupun dari Rin ya yang sudah mulai menggeser juga haluannya. Rin akan menjadi target terus-menerus. Tapi ya lagi-lagi mereka nggak mau greedy. Yap. Apakah ini memang dikalkulasikan dengan cukup tenang atau memang terlalu hati-hati? Wop? Oke, dan Soya akan menjadi korban yang pertama tapi masih sempat untuk flicker dan juga menyelamatkan diri. Ya secara stacknya juga masih belum maksimum ya tapi Wop. Oke, kepada berbeda, malah Hijome pun melakukan hal yang sama. Namun sekarang malah pergerakan dari Sun Sujin dia tertangkap basah dan first blood menjadi milik dari Dreams. Oke, dan Dairen harus dipaksa untuk mundur dulu ya setelah adanya dua pemain dari Alter Ego yang sama-sama membawa senjata. Yap, sementara sekarang, wow, ini Cici harus dihajar oleh dua orang sekaligus. Iya, yang satu bawa monumen, yang satu bawa celurit. Suset bawa monumen, Gimana? Iya. bawa landmark loh dia. Iya, bawa landmark sesayangnya. Dan Turtle sekarang sudah spawn juga. Sama-sama masih tertahan di level 4 dari kedua belah EXP lanernya. Akan dibagi dulu nih secara perolehannya Yep. untuk Dreams juga menambahkan EXP. Tapi Turtle untuk Rin. Turtle berhasil diamankan tapi coba lihat Nino sangat agresif. Ada satu lagi lewat lagi sentral tadi dalam jadi dikeluarkan dari Nino yang harus meregang nyawa dia tersebut. Walaupun Dreamsnya harus menghilang pula tapi Nino menjadi satu korban tambahan. Yes, Idok memang tumbang juga. Tapi ini hal yang cukup menjadi sebuah keuntungan. Wop, bentar. Nah itu dia Hijube. Oh! Hijube satu tetes terakhir. Wow. Tidak ada flicker, tidak ada anti-graph ya. Yap. Tapi seenggaknya dari Alter Ego mereka menjawab bahwa Assassin yang biasanya ngelepas Turtle 1 ini bisa mereka dapatkan di atas dari fighter jungler loh. Yep. Padahal fighter jungler loh tadi lawannya. Iya, tadi memang karena tumbang juga kan untuk Oke. Suzuki-nya yang tadi lagi coba untuk nyebrang Itu by ke area moment ya jatuh. teman-teman ya. By moment. Apa tuh? Jangan tetap dipaksain juga. Oh dia bawa assassin lawan jungler. Iya, Lawan jangan. yang fighter jungler maju terus. pokoknya. Tergantung dari kondisi juga dan situasi Iya. ya. Ntar yang di rank hajar terus. Katanya kemarin Kaja Jungler udah mulai rame. Saya tidak akan login lagi. Bentar lagi juga Oke, reset. action pulse-nya berhasil tenaga basah, dikrekan bisa Dairen tidak akan bisa selamat. Yap, even dari curtain skull-nya sudah diupayakan ya dibuka oleh Dairen. Tapi sayangnya dengan hadirnya 3 pemain menuju ke arah top ini nggak buat dari Dairennya selamat. Kombinasi sisi yang dimanfaatkan oleh Alter Ego, Traction Pulse. Wah, itu dia ada satu lagi. Dengan Federasi akan dikeluarkan tapi ternyata Arfi masih memiliki sebuah celah sempit Ya. untuk bisa menyelamatkan diri Dia ya. Blazing Duet sambil biar gak kena tabrak sambil Yep. clear juga kan. Betul. Karena kan segen ya, siapa yang coba yang mau mendekat dia lagi Blazing Duet. Males. Males ya. Gak dulu. Alright, tapi untuk RRQ mereka masih bisa membalaskan keadaan sih seenggaknya dari segi point kill juga. Dan lagi-lagi untuk keadaan yang cukup imbang sekarang. Segi gold lead yang dibikin sama Alter Ego juga gak terlalu jauh. Oke, lagi dan lagi. Dairen bisakah dia bertahan tapi masih ada Patron Guardian untuk dia pun masih bisa menyelamatkan diri. Hanya saja sekarang coba lihat Dino. Apa yang akan dia lakukan? Karena Dino pun terjebak dan ini aksi balasan dari arah kedua player. Berhasil ditumbangkan dengan sangat cepat. Ada Hijube menembak dari kejauhan tapi tidak memberikan impact apapun. Iya, dan rotasi cepat yang dilakukan oleh RRQ juga akhirnya menjawab apa yang dilakukan oleh Alter Ego di arah top. Dan Yep. lihat Idok. Wah, Idok yang maju sendiri ke depan, Amri ke belakang, ke balik arah tidak. Tidak. Dan begitu pun dari keputusan untuk ini ya, tidak mengontes ke area dari Turtle-nya, lebih milih untuk secure karena purple buff-nya terlebih dahulu. Menjadi sebuah hal yang cukup bijak untuk dilakukan. Tapi masalahnya kalau sekarang ngelihat dari Alter Ego secara sisi power dia punya damage yang continuous. Tapi dengan follow up dari Hijime ini masih minim banget. Tapi mau tidak mau ada flicker tadi yang sudah dikeluarkan oleh Rins. Dan sekarang Wah, waktunya tidak sempat sepertinya Rins untuk bisa mengeluarkan ke arah satu shadow kill yang dia miliki. Kena unbreakable barusan ya. Ya, Kena efek sound yang akhirnya membuat dari Rine nggak bisa selamat. Tidak sempat untuk balik ke squad shadow belakang. Dan item pertama dari Rins ternyata menuju ke arah Bloodleaf untuk jauh lebih aman. dan juga flash combo itu keganggu banget loh. Bener. Oke, tapi untuk Hijome ya, ternyata yang pertamanya menuju ke arah Sky Piercers. Dia benar-benar akan menjadi follow up damage Yep. di early to mid game-nya. Oke. Sembari menunggu Arfi menjadikan Trinity itemnya juga. Oke.
Arfi di atas mencoba untuk bisa menumbangkan lagi karena satu ototan, tapi penjagaan dari Dairon masih sangat-sangat baik. Oke, Arfi masih harus mundur dulu ya. Ini udah mulai keseripet yoyo nih tipis-tipis ya kan. Mundur lagi dan terjadi keramaian sepertinya di area top lane. Yap, dan Federal Strike dikeluarkan kembali. Itu dia. Memang di spam aja terus menerus ya dari feeder ice strike-nya yang akhirnya juga bukan cuma sekedar nyari point kill, tapi memang benar-benar ngezoning saja siapapun yang ingin mendekat. Dan lagi-lagi RRQ mereka akan bermain di arah top yang mengetahui informasi artinya udah bermain ke arah atas tuh. Yap, dan tadi Gen Sonata juga kena beberapa kali ke arah dari Arfi. Mau tidak mau, Arfi pun harus pulang terlebih dahulu. Tapi serangan akan dibangun juga oleh pemain dari RRQ. Avatar Guardian masih sempat untuk menyelamatkan Nidok. Yap, dan juga Alter Ego masih sempat untuk bisa menyelamatkan outer top turret mereka. Oke, tapi keuntungan yang cukup besar kali ini ditabung oleh RRQ juga dengan point kill dengan 2300 gold lead yang sekarang akan di-convert menjadi keuntungan lagi dengan hadirnya Turtle yang ketiga. Dan ini harusnya akan menjadi momentum bagaimana Sutsujin memanfaatkan powernya sebagai fighter jungler di atas Assassin. Karena secara level juga kalau kita intip ya, Rine udah level 9, Sutsujin unggul level 1 di atas Rine. Karena sekarang ternyata lihat akan seperti apa lagi Jube. Tidak akan bisa untuk kabur dari tersebut, begitu menyakitkan, tapi apa yang dilakukan Drip? Tidak ada bola damage, malah membuat dirinya pun sendirian terjebak, tidak bisa kemana-mana. Hijume kayaknya keadaannya sedang tidak baik-baik saja ya. Betul. Gak tenang gitu loh, dari tadi ketempelan terus-menerus. Dan sekarang fokus dari RRQ bukan ke Turtle, dia mau cawo. Oke, kena karena beberapa player, tapi baru saja terlihat dengan flashing yang dikeluarkan. Arfi pun tidak memberikan impact apa-apa buat dia. Tidak connect, tapi mereka masih bisa mengusir karena pemain Alter Ego. Oke, dan perlahan RRQ menghipnotis dari Alter Ego. Semuanya termakan satu persatu. Hijume yang gak punya space untuk bisa delivery damage. Action Pulse masih langsung terkena tadi karena Idok, tapi Federal Strike kembali lagi masuk dan juga memberikan sebuah backup Drip. Ada satu kick saja, tapi itu pada berbeda. Turtle berhasil diamankan bahkan untuk sekarang. Dari Idok yang berhasil langsung ditumbangkan, tapi Rine pun harus lejap di area tersebut. Dan Drip tadi berupaya untuk bisa memberikan cancellation terhadap Feeder Ice Strike. Tapi ternyata belum berhasil. Rine memang tumbang, tapi setidaknya Turtle bisa mereka dapatkan juga. Oke, tapi keadaannya masih tetap bisa dipegang oleh RRQ ya. Keunggulan yang mereka miliki juga. Dan tadi Arfi di saat dia coba untuk masuk kena tetes Feeder Ice Strike, kena cicil juga dari Rhapsody. Gak selamat Waduh, itu. itu coba keserempet tetes sana doang Pijume. Iya. Dikit doang kena. Tipis ya, tapi Yap, wah, mau Drip. tidak mau, Raging Cell Drop pun harus dikeluarkan guna untuk bisa defensif sedikit. Alright. Dan juga dari Shadow Kill ya, yang ternyata masih kembali terlihat belum maksimum. Santai Sutsujin. Santai, Retribution on point karena unggul 2 level, bagaimana tidak akhirnya. Membuat dari Purple Bomb milik dari Rine tercuri. Ya pokoknya datang Retri pulang. Ya, dan Rine ini akan makin turun lagi dari sisi powernya ya. Yap. Semenjak kehilangan dari Purple Bomb, semenjak juga nggak ada lagi space untuk farming dan 2 hero yang butuh bawah. Wah kena lagi dong, oke selesai. Oke. Kemarin kita ngelihat bounce back dari Alter Ego dengan fighter-fighter atau tank-tank jungler ya. Ya. Membawa Karabaxia. Tapi kali ini 3 kali kegunaan untuk Rine dengan adanya Hayabusa. Terlihat cukup sulit. Apalagi kalau ngelihat dari Rine yang dia bisa masuk dengan adanya Quad Shadow, tapi seringkali juga dia nggak bisa Quad Shadow untuk mundur. Sementara Nino kali ini sudah mulai dipegang juga dengan adanya Curtain Skull. Oke, Yap, tapi masih bertahan. Nino masih bisa sempat untuk bisa kabur. Arfi atas. Oke, dari depannya jauh Arfi. lebih. Wih, what? Arfi walaupun sempat menggocek tapi tidak bisa mendapatkan range. Benar-benar berbahaya. Yes, dan ini user Farsa Tap menangis melihat ini ya. Gocekan dari Arfi yang ternyata belum membuat dirinya selamat atas Feeder Ice Strike dari Rins. Bahkan 1v1-nya pun masih dimenangkan kembali oleh Rins dan Idok. Oke, akan action menjadi push. target. Nah, tapi Idok masih punya Avatar Guardian loh. Jadi masih santai gitu loh. Alright. Masih aman aja dan Nino. Wah, Nino yang terjebak sendirian dong. Sekarang waktunya Nino untuk langsung dikerek. Bisa dan selesai. Selesai. Di absen satu persatu. Ayo, siapa lagi? Siapa lagi? Iya, dan upaya dari Alter Ego untuk bisa dapetin siapapun di lini paling depan even pun bahkan 1v1 aja dari damage dealernya antara Arfi dan juga Rins. Ini dari Alter Ego keadaannya semakin terlihat serba salah. Yap. Dan sekarang Rine harus mundur sedikit karena setuju dengan level 14 Federal Strike dikeluarkan kembali. Sakit banget traction pulse memang connect karena 2 player. Tapi apa? Efek sisi lanjutannya. Gak ada follow up damage yang cukup menjanjikan untuk bagaimana menumbangkan player-player dari RRQ. Dominasi sudah mulai terlihat. 6.800 sekarang gold sedang di-lead oleh RRQ. Di
sudah mulai ditahan. Sedang di pressure karena minimal. Akan coba untuk ke arah trigger untuk Holy Defense terlebih dahulu. Tapi tengahnya wave-nya nggak ada nih. Sehingga kali ini akan coba memanfaatkan satu wave aja di arah bawah. Yap. Sekarang dengan satu Lord ini. Bisakah RRQ mendobrak habis ke arah pertahanan yang dimiliki oleh Alter Ego Dairon yang menjadi orang terdepan. Guna untuk bisa mengusir ke arah beberapa player dan tadi sudah terlihat impact-nya. Alright. Dengan adanya sebuah kesabaran dari RRQ, mereka berpuas saja dengan base turret bottom lane yang hancur. Mereka nggak mau terlalu overcommit. Mereka tarik mundur lagi. Dan sekarang Sujin sudah level 15. Sedangkan Rine ini masih tertahan di level 13-nya. Jebak kayaknya. Betul. Wah, Dairon. Waduh. 1v1 nih. Oke. Tidak bisa kepada-pada. Dan selesai. Lagi dan lagi Rine. Tidak seperti Assassin ya. Iya. Selalu menjadi korban dan sepertinya mudah gitu loh untuk dipegang. Oke, kembali tertangkap, menyisakan 4 player saja. Waktunya untuk RRQ bisa membabar habis pertahanan dimiliki oleh Alter Ego karena barusan ada Blazing dan langsung dikeluarkan. Dan Darby pun menjadi korban Winter Cloud dari dikeluarkan pula. Dan sekarang mereka berada dalam area defense dimiliki oleh Alter Ego. Tapi wave kini habis, malah terjebak. Ada satu Vengeance langsung diaktifkan. Dan Dido yang mulai maju ke arah terdepan. Tapi Dido yang menjadi korban. Alright. Sebuah hero power juga akhirnya menjadi jawaban untuk Toy. Bagaimana dia cukup nyaman dan sebagai damage dealer Arvi ini gak ada space sama sekali dan Ijume pun harus mundur lagi. Oke, Shadow Kill dikeluarkan tapi lagi dan lagi tidak ada korban, bahkan Avatar of Guardian benar-benar menjadi pendaratan maut untuk siapapun pemain Alter Ego. Yap, dan RRQ ya semakin unggul, semakin snowball apa yang sudah mereka bangun. Tapi lagi-lagi mereka nggak mau terlalu greedy. Mereka tarik mundur, mencoba untuk mengambil netral objektif selanjutnya itu Lord yang ter-enhance nantinya. Split push yang coba untuk diupayakan oleh Rine pun tidak terlihat maksimal karena sekalinya dia kesergap. Itu udah pasti hilang sih Pak Pulung. Yap. Nih, emang harus baik-baik posisi mereka. Dan Ini kalian diabsenin satu-satu kayak kemarin Alter Ego di game yang pertama ya Ulan. Dan kalian lihat bagaimana ramainya Velodrome. Buset deh penuh. Watch Party. Waduh, Watch Party bisa sepenuh itu luar biasa. Hei. Halo yang di Watch Party. Halo Watch Party, lamai-lamai dulu dong. Tapi sekarang pertempuran akan terjadi karena Indok yang menjadi orang terdepan. Hei, apa tuh Guardian dia langsung aja dari mengenai ke arah Arfi dan Arfi yang langsung hilang dengan sangat cepat. Walaupun sekarang daerahnya pun lejap, tapi Rine menjadi korban pula dan Ridoja tertinggal sendirian. Selesai Ul. Dan harusnya hanya menyisakan Hijume sendirian. Tidak ada lagi upaya untuk defense dan RRQ one straight push di arah bawah. Oke, one strike push tanpa adanya Lord. Ini dia waktunya kemenangan yang kedua untuk RRQ. Dan RRQ Hoshi, mereka akan menuju ke sebuah penentuan match point. Akankah menyusul Onyx ke final upper bracket? Karena Alter Ego mereka teracak-acak, mereka dibikin kalang kabut. Dan kemenangan kali ini yang cukup flawless untuk RRQ. Wah, ini udah dominasi full dari RRQ. Tanpa ada celah. Tanpa ada celah. Tanpa ada celah, benar-benar tanpa ada celah. Entah apa yang dilakukan oleh Alter Ego ya di game yang ketiga. Mereka hancur lebur tadi. Tidak ada seperti